Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang menguak tabir misteri pesugihan Bahulaweyan. Cindy usianya baru 16 tahun pada saat itu. Namun, kecantikan alami yang dimilikinya membuatnya menonjol di antara garis-garis sebayanya. Sayangnya, di balik pesona luarnya, Cindy menyimpan luka mendalam. Keluarga mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat memprihatinkan, dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang tak kunjung usai. Orang tua Cindy dalam keputusasaan yang mendalam terpaksa mengambil keputusan yang sulit. Mereka memutuskan untuk menjual Cindy kepada laki-laki hidung belang yang jauh lebih tua sebagai jaminannya. Cindy merasa sangat terpukul dengan keputusan orang tuanya. Ia merasa masa depannya telah direnggut begitu saja. Setiap hari, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Rasa putus asa dan marah memenuhi hatinya. Dalam upaya mencari jalan keluar dari penderitaannya, Cindy mendengar kabar tentang seorang dukun sakti yang konon dapat mengabulkan segala permintaan. Dengan harapan yang sangat tipis, ia memutuskan untuk menemui dukun tersebut dan meminta bantuan. Dukun itu pun menatap dalam mata Cindy. Matanya berkilau aneh di bawah cahaya redup. "Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas," bisiknya. "Tapi ada syaratnya, kau harus rela melakukan ritual Bahulaweyan." Cindy yang sudah berada di ujung keputusasaan hanya mampu mengangguk pasrah. Pada malam yang telah ditentukan, Cindy digiring ke sebuah gubuk tua di tengah hutan belantara. Gubuk itu terasa begitu dingin dan lembab, seolah menjadi pintu gerbang menuju dunia lain. Dukun itu menyuruhnya menanggalkan semua pakaiannya, lalu dia pun pergi. Cindy berdiri telanjang di tengah kegelapan, tubuhnya gemetaran hebat. Angin malam menerpa kulitnya yang terpapar, menambah rasa dingin yang menusuk tulang. Cindy yang sudah siap hanya bisa berbaring pembaringan tua dari kayu tanpa memakai sehelai benang pun. Suasananya mulai berubah. Cindy merasa ada banyak sosok yang mengelilinginya. Suara orang-orang berbisik. Saat tengah malam, suasana di sekitar gubuk mulai berubah lebih mencekam. Angin berhembus kencang, membawa serta daun-daun kering yang berputar-putar layaknya tarian iblis. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul 3 sosok hitam yang menyerupai bayangan. Mereka bergerak perlahan mendekati Cindy. Tubuhnya membesar seiring jarak yang semakin dekat. Ternyata sosok hitam itu adalah kelabang raksasa dengan capit-capit yang mengkilat. Salah satu kelabang itu merayap naik ke tubuh Cindy menuju tempat yang paling intim dan masuk ke dalam kemaluan Cindy. Tubuhnya menegang, keringat dingin membasahi dahinya. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. 2 kelabang lainnya menggigit payudaranya, meninggalkan bekas luka yang membara. Cindy meraung kesakitan, namun suara tangisannya seakan ditelan oleh kegelapan malam. Dia ingat pesan dukun itu, "Jangan berteriak atau kutukan akan menimpa keluargamu." Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menahan jeritannya. Seiring waktu yang berjalan, rasa sakit pun mulai mereda. Suasana di sekitar gubuk berubah menjadi gaduh. Suara tawa jahat terdengar sayup-sayup, diikuti oleh dentuman yang aneh, dan terdengar suara berbisik dan serak di telinganya. "Hadiahmu sudah ada di depan." Cindy merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah melayang di udara. Ketika ia membuka matanya, sebatang emas berkilau tergeletak di hadapannya. Dukun itu pun tak lama kemudian muncul dari balik bayangan.
Matanya bersinar penuh kemenangan. "Ritual pertama telah selesai," ujarnya seraya menyerahkan sepotong kain kepada Cindy untuk menutupi tubuh Cindy. Cindy pun mengangguk dan membersihkan diri. Ia membawa emas seberat 2 kilo lalu pulang menuju ke rumahnya. Namun, ritual kedua menuntut lebih banyak. Cindy harus mencari lelaki yang tidak dikenalnya untuk berhubungan intim sebanyak 7 kali dalam semalam. Dengan tekad yang bulat, ia melanjutkan ritual tersebut. Cindy kemudian pulang menaiki sebuah bus kota untuk menuju ke rumahnya. Di perjalanan, Cindy bertemu dengan seorang pria muda yang lumayan ganteng dan dia pun tertarik pada Cindy. Cindy yang tadi berpikir untuk mencari korban pertama merasa ada peluang. Mungkin laki-laki ini bisa dijadikan korban pertamanya untuk menjalani ritual keduanya. Mereka pun ngobrol panjang lebar selama perjalanan. Dan setelah pertemuan itu, hubungan antara Cindy dan lelaki hidung belang itu berkembang begitu cepat. Lelaki itu yang terpesona oleh kecantikan Cindy mendesak untuk bertemu. Bagi Cindy, ini adalah kesempatan emas untuk menyelesaikan ritual kedua yang diberikan oleh dukun itu. Dengan hati penuh kegelisahan, ia pun menghubungi dukun untuk meminta petunjuk. Dan dukun itu pun menyetujui rencana Cindy dan memberinya mantra khusus yang harus dibaca saat berhubungan badan dengan lelaki itu. Pertemuan mereka yang kedua pun berlangsung di sebuah hotel mewah. Suasana romantis yang diciptakan oleh pihak hotel semakin menambah rasa gelisah Cindy. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan menjalankan rencananya. Mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan bercumbu mesra, dan Cindy pun mulai melafalkan mantra yang telah diberikan oleh dukun itu. Nah, luar biasanya, lelaki itu bisa melakukan hubungan 7 kali berhubungan badan tanpa merasa lelah. Setelah 7 kali berhubungan badan, Cindy merasa lelah dan kosong. Keesokan harinya, mereka pun berpisah. Lelaki itu pulang dengan perasaan puas dan percaya diri. Bagaimana tidak, dalam semalam, lelaki itu kuat berhubungan 7 kali. Namun, takdir berkata lain. 3 bulan kemudian, kabar buruk datang. Lelaki itu meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan borok dan kulitnya melepuh, seolah-olah terbakar dari dalam. Dukun itu pun tersenyum licik. "Ritual kedua telah berhasil, Cindy," ujarnya. "Sekarang kau harus melanjutkan ritual selanjutnya. Kau harus menikah 7 kali dan menjadikan setiap suamimu itu sebagai tumbal." Cindy merinding mendengarnya. Namun, ia tak punya pilihan lain. Kecantikan yang dimilikinya kini menjadi kutukan. Dengan wajah penuh kepasrahan, Cindy mulai babak baru dalam hidupnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan calon suami. Banyak pria kaya dan berkuasa terpikat oleh pesonanya. Satu persatu ia menikah dan kemudian 3 bulan kemudian dia menjanda. Setiap pernikahannya selalu berakhir dengan kematian tragis sang suami, dan semuanya meninggal karena sakit yang aneh. Tubuh mereka melepuh penuh borok, seolah-olah terkena penyakit kelamin. Pola kematian yang sama terulang terus-menerus. Suami pertamanya, seorang pengusaha sukses, meninggal dunia setelah 3 bulan menikah karena penyakit yang misterius. Begitupun suami keduanya, seorang politikus, meninggal sama karena penyakit misterius juga. Demikian pula dengan suami-suami berikutnya. Masing-masing mereka meninggal dalam waktu yang relatif singkat, hanya berjarak 3-6 bulan dari pernikahannya dengan Cindy, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga mereka. Cindy menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Sebagian orang memujinya sebagai wanita yang sangat cantik dan beruntung. Namun, sebagian lagi menganggapnya sebagai sosok yang membawa sial. Mereka percaya bahwa ada kekuatan jahat yang melekat pada dirinya. Kemewahan dan kekayaan yang didapat Cindy dari ritual itu tak mampu mengisi kekosongan dalam hatinya. Setiap kali ia melihat pasangan lain yang bahagia dengan anak-anak mereka, rasa iri dan kesepian menyelimuti dirinya.
Dukun pun telah memperingatkannya bahwa jika ia memiliki anak perempuan, anak itu akan menjadi bahu lawean seperti dirinya. Sedangkan jika dia mempunyai anak laki-laki, nasibnya akan sama seperti para suami yang telah meninggal. Lama-kelamaan, rasa kosong dan hampa yang menyelimuti hati Cindy berubah menjadi keputusasaan. Dan dalam keputusasaan itu, Cindy kembali menemui dukun itu. Tolong hentikan semua ini. Mohonnya dengan suara bergetar. Aku tak ingin hidup seperti ini lagi. Dukun itu pun tersenyum sinis. Mudah saja kau memintaku menghentikan semua ini. Tapi tahukah kau, kekuatan yang telah kau dapatkan tidak bisa begitu saja diambil kembali. Ada dua pilihan untukmu. Lanjut dukun itu. Pertama, kau harus mencari pengganti, seseorang yang rela menjalani nasib yang sama sepertimu. Atau kau bisa memilih jalan yang lebih mudah, yaitu mengorbankan dirimu sendiri. Cindy terdiam. Pilihan yang diberikan dukun itu sangatlah berat. Di satu sisi, ia tak ingin ada orang lain yang menderita seperti dirinya. Di sisi lain, ia juga tak rela untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keputusasaan yang mendalam, Cindy mencari bantuan dari pamannya yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Setelah melakukan ritual, pamannya mengungkapkan bahwa Cindy telah terikat dengan roh jahat penjaga bahu lawean. Makhluk itu marah karena Cindy mencoba melepaskan diri dari ikatan mereka. Dalam suatu pertempuran yang sengit, paman Cindy berhasil melukai roh jahat itu. Namun, kelabang yang telah bersarang di dalam tubuh Cindy menolak untuk keluar. Untuk mengeluarkan kelabang itu, kau harus melakukan ritual penggabungan dengan seorang wanita yang memiliki energi yang kuat, ujar pamannya. Dengan berat hati, Cindy mengikuti petunjuk pamannya. Ia mencari seorang wanita yang memiliki orientasi seksual yang sama dan bersedia membantunya. Ritual itu berlangsung dalam suasana yang mencekam. Ketika keduanya bersentuhan, wanita itu harus menjilati kemaluan Cindy sampai Cindy merasakan klimaks. Cindy merasakan sensasi aneh mengalir di seluruh tubuhnya. Namun, kelabang itu masih enggan untuk keluar. Roh jahat itu tertawa mengejek. Kau pikir segalanya akan mudah. Kau harus menunggu selama 2 tahun lagi untuk benar-benar bebas dari kutukan ini, ujarnya dengan suara melengking. Cindy pun hanya bisa menangis. Ia merasa dikhianati oleh nasibnya. 2 tahun yang terasa seperti seabad bagi Cindy. Setiap harinya ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Namun, pada suatu pagi yang cerah, tubuhnya merasakan sensasi yang aneh. Sebuah desakan tak tertahankan mendorongnya untuk ke kamar mandi. Saat ia buang air, sesuatu yang menggeliat keluar dari tubuhnya. Dengan rasa jijik dan lega yang bercampur aduk, Cindy melihat seekor kelabang besar yang sudah tak bernyawa tergeletak di lantai keluar dari kemaluannya. Beban berat yang selama ini menindih hatinya seakan terangkat seketika. Cindy merasa seperti terlahir kembali, namun kegembiraannya tak berlangsung lama. Ketika ia menatap dekat pada kelabang mati itu, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah batu kecil yang bersinar redup tertanam di dalam tubuh kelabang. Batu itu memancarkan cahaya yang aneh, seolah menyimpan kekuatan misterius. Dan lama-kelamaan batu itu pun menghilang. Cindy mencoba melupakan masa lalunya yang kelam. Ia berusaha membangun kehidupan baru. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Batu yang ditemukan dari dalam tubuh kelabang itu seakan menjadi simbol dari kutukan yang tak pernah benar-benar hilang. Terkadang saat Cindy tidur, ia masih bisa mendengar bisikan-bisikan suara yang menyeramkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Menguak Tabir Misteri Pesugihan Bahu Lawean bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap keputusan selalu ada risiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.